Oke, baik kelas 10 yang saya hormati dan saya kasihi. Kita pada pembahasan kali ini Bapak akan mengirimkan video pembelajaran, akan menampilkan slide dan akan langsung Bapak jelaskan. Untuk penjelasannya, supaya tidak terlalu besar kapasitasnya, maka penjelasannya akan Bapak buat video pembelajarannya dalam beberapa sesi. Baik, untuk kali ini di sesi pertama kita lihat bersama-sama ini fungsi dan peran sosiologi. Nah, ini kurang lebih peta konsepnya. Jadi fungsi dan peran sosiologi untuk mengenali gejala sosial. Yang pertama ada hakikat pengetahuan dan seterusnya. Bisa siswa-siswi sekalian lihat di layar Anda. Lalu ini kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya dengan mempelajari bab ini, siswa-siswi sekalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu berikut ini poin berikutnya ya, mengidentifikasi gejala sosial, lalu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan terakhir siswa-siswi sekalian mampu menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu berikutnya dan seterusnya. Nah, itu ada kata kuncinya. Nanti di stop aja supaya bisa melihat tulisan-tulisan yang ada yang tampil di layar Anda. Oke, baik, kita lihat berikut. Nah, yang pertama seperti dilihat dalam peta konsep tadi, hakikat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Jadi kita akan melihat bersama-sama bahwa manusia itu ada sebagai individu dan sekaligus makhluk sosial. Nah, yang pertama, kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan kata individualisme dan kata individualis. Jadi kata individu yang melekat dalam diri manusia, dalam dirimu, itu ada individu, ada individualisme, dan ada individualis. Nah, sekarang kita lihat individualisme. Nah, yang berakhiran dengan isme itu pasti adalah suatu paham. Nah, jadi paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Jadi itu individualisme. Lalu individualis, sikap yang mementingkan diri sendiri. Itu individualis, yang mementingkan dirinya sendiri. Lalu kata individu dalam konsep manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata Latin. Nah, ini ada bahasa Latinnya. Jadi biasanya bahasa Latin itu apa yang tertulis itu yang dibaca. Hanya ada gabungan beberapa huruf tertentu, maka bacanya juga agak berbeda. Tetapi dengarkan saja, nanti setelah mendengarkan bisa siswa-siswi sekalian tiru ya, mengucapkannya, gimana cara membacanya. Jadi kata individu itu sendiri dimengerti ya, dijelaskan berasal dari kata Latin quod est in se indivisum ab aliis vero divisum. Jadi nanti diulangi kembali, dilafalkan sendiri, yang artinya tidak terbagi-bagi di dalam dirinya sendiri, tetapi terpisah. Jadi saya, Bapak Paskalis, ini
tidak terbagi-bagi di dalam diri saya sendiri, ya, utuh sebagai diri saya sendiri, dirimu juga demikian, utuh sebagai dirimu sendiri, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, utuh dirimu sebagai dirimu sendiri, tetapi terpisah. Saya, Pak Paskalis, terpisah, demikian juga siswa-siswi sekalian juga terpisah, tetapi kita utuh di dalam diri kita sendiri. Nah, itu individu. Jadi beda ya, individualisme, individualis, dan individu. Baik, berikut. Nah, menurut Aristoteles, ini ada sosok ya, ada gambar Aristoteles. Ini seorang filsuf. Menurut beliau, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita selain sebagai makhluk individu juga adalah makhluk sosial. Manusia menurut Aristoteles, dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik. Jadi itu ya, manusia itu ini lihat di layar Anda, manusia itu tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Jadi kita itu akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik apabila kita bersama dengan orang lain. Nah, itu artinya. Jadi makhluk sosial itu memiliki pengertian yang lebih mendalam dari Aristoteles. Jadi beliau menjelaskan bahwa kita itu menjadi baik apabila kita bersama dengan orang lain, menjadi baik dan mendapatkan keutamaan apabila kita bersama dengan orang lain. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, berikut kita lihat gejala sosial. Di materi kita adalah fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial. Nanti akan dilihat bersama-sama. Pertama hakikatnya, nanti dilihat di peta konsep. Nah, ini di bagian B. Di bagian B kita lihat gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia. Peristiwa itu terjadi di antara manusia dan oleh manusia, baik itu dilakukan oleh individu maupun dilakukan secara kelompok. Nah, suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena apa? Karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Jadi apabila itu dilakukan oleh individu, maka akan mengakibatkan dan atau menyangkut orang lain, mendapat dampak bagi orang lain, maka disebut gejala sosial ya. Tetapi kita lihat gejala sosial itu nanti berbeda dengan gejala alam. Nanti gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi ya, kita lihat ini ya, gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Gejala ekonomi nanti kita bisa lihat lah ya, soal berkaitan dengan ekonomi. Gejala politik juga bisa kita lihat, gejala politik. Gejala budaya juga bisa kita lihat, masing-masing pribadi itu melekat di dalamnya gejala-gejala budaya. Lalu gejala moral juga demikian, berkaitan dengan sikap hidup manusia. Nah, gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Mengapa? Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam. Jadi yang berlangsung di alam dan bukan karena buatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi,
meletus, banjir, itu terjadi di alam, berlangsung di alam, dan bukan karena perbuatan manusia. Ingat, Pak, banjir ini kan karena ulah manusia menebang hutan, menebang pohon. Ya, banjir itu catatannya gejala alam itu perbuatan manusia, peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Walaupun misalnya banjir itu karena ya manusia yang banyak menebang pohon, tetapi itu kan melalui proses yang panjang. Oke, baik, seterusnya. Nah, kita melihat tadi, setelah melihat ini, sehingga ada karakteristik gejala sosial. Ya, karakteristik gejala sosial itu ada 8 karakteristik gejala sosial. 1. Gejala sosial sangat kompleks. 2. Beraneka ragam. 3. Bersifat universal, bersifat dinamis. Berikut, tidak mudah dimengerti, kurang objektif. Gejala sosial bersifat kualitatif, dan terakhir, sulit diprediksi. Nah, siswa-siswi sekalian, untuk penjelasan di sesi pertama masih ada beberapa slide, tetapi nanti penjelasan berikutnya akan Bapak buatkan video pembelajaran. Untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan di sesi pertama ini. Tapi setelah mendengarkan video ini, kalian mengerjakan tugas, tolong dicari penjelasan 8 karakteristik gejala sosial. Oke, baik, demikian dulu untuk sesi pertama, dan tugas akan Bapak jelaskan di grup pembelajaran sosiologi. Demikian, terima kasih.